Kamu belum beriman sebelum benda ini ada di tangan kawanmu, sama dengan senangnya engkau kalau dia berada di tanganmu. Saya suka benda ini ada di tangan saya, maka begitu juga senangnya saya kalau benda ini ada di tangan saudara saya. Karena ada sifat manusia, dia senangnya kalau dia punya, tapi senangnya bukan main kalau orang lain tak punya. Dari Nabi SAW, apa bunyi hadisnya? La yu'minu, tidak beriman. Tak ada hal yang mau dibawa mati ini iman. Harta tinggal, rumah tinggal, kendaraan tinggal, semua tinggal, jabatan tinggal, kekuasaan tinggal. Yang dibawa mati iman. La yanfa'u malun wala banun. Tak ada guna harta, tak ada guna anak. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang menghadap Allah membawa hati yang salim. Apa makna hati yang salim? Hati yang dipenuhi iman. Orang yang mati tidak beriman. 3. Ulaika habitat a'maluhum, amalnya gugur macam pokok kayu kering dikembus angin, daun-daunnya habis. Begitulah amal orang tak beriman itu gugur. 2. Apa dia? Wa qadimna, kami datangkan semua amal dia. Dulu engkau ada membuatkan sekolah untuk anak yatim, nih dia. Wa qadimna ila ma amilu min amalin, kami datangkan amal-amal. Dulu kau ada menyekolahkan orang susah, nih amal. Faja'alnaha haba'an mansura, tapi kemudian amal itu kami jadikan haba'an mansura, seperti debu yang ditiup angin, tak bermakna. Oleh sebab itu maka yang bisa menyelamatkan kita ini cuma satu, iman. Makanya jaddid imanak, refresh, perbaharui iman. Malam ini kita berkumpul kemari refresh, menyegarkan lagi iman. Iman ini kalau tidak disegarkan, dia akan layu, dia akan kering, dia akan mati. Na'udzubillah. Maka kita jaga ini terus. Mudah-mudahan kita mati dalam keadaan bawa iman. Allahumma ahyina bil iman, hidupkan kami dengan iman. Wa amitna bil iman, matikan kami dengan iman. Wa akhrijna minad dunya ma'al iman, keluarkan kami dari dunia ini membawa iman. Wa adkhilna jannata ma'al iman, masukkan kami ke dalam surga bersama Nabi Muhammad SAW membawa iman. Itulah doa kita tadi pada baca Yasin yang kedua tadi. La yu'minu, kamu tak beriman. Sampai kapan? La yu'minu ahadukum, kamu tidak beriman. Sampai kapan? Hatta yuhibba li akhi. Bunyi hadisnya, kamu tidak beriman sampai jadi bangku panjang. Kamu tak beriman sampai kau puasa sunat. Kamu tak beriman sampai kau pergi ke Makkah. Kamu tak beriman sampai kau bangun masjid. Betul, itu betul semua. Tapi hadis ini lain. La yu'minu ahadukum, kamu tidak beriman. Sampai kapan? Hatta yuhibba li akhi, sampai engkau sayang kepada saudaramu ma yuhibbu li nafsih, sama macam sayang pada diri sendiri. Kalau ditempeleng pipimu perih, pedas, begitu juga pipi orang kalau ditempeleng. Kamu belum beriman hatta yuhibba li akhi, sampai kalau benda barang itu ada pada saudaramu sama senangnya engkau seperti kalau dia ada pada dirimu. Begitu. Kamu belum beriman sebelum benda ini ada di tangan kawanmu, sama dengan senangnya engkau kalau dia berada di tanganmu. Saya suka benda ini ada di tangan saya, maka begitu juga senangnya saya kalau benda ini ada di tangan saudara saya. Karena ada sifat manusia, dia senangnya kalau dia punya, tapi senangnya bukan main kalau orang lain tak punya. Tengok aku kan, kau tak ada kan? Tak ada kan? Belum beriman. Syarat orang beriman, sama senangnya dia kalau benda itu ada sama dia, ada juga pada orang lain. Kalau sama rasanya, itulah baru sempurna.
orang tak begitu. Kalau ada orang punya sama macam punya dia, Bu, itu macam tas ibu ya? Iya punya saya asli, dia KW. Ustaz ni setiap nyontoh-contoh kan ibu-ibu banyak, bapak-bapak sekarang. Tak pula ada contoh semua. Oleh sebab itu maka dalam masalah apa ini? Tentu yang pertama dalam masalah benda materi yang nampak. Pertama fil makal, makanan. Kalau makanan itu terasa nikmat di lehermu, begitu juga dia nikmat di leher orang lain. Maka usahakanlah makan jangan sendirian. Kalau pergi ke rumah makan, dah lagi duo. Apa surang? Mana tahu beko ada kawan awak tidak. Jangan makan sendiri. Usahakan itu makan 2. Berapa porsi Pak? 2. Satu lagi mana? Ada kawan saya nanti. Kenapa Bapak pesan 2? Supaya dia yang bayar nanti. Tak betul. Kalau makanan itu enak, apa makanan yang kamu paling suka? Saya suka udang. Bagaimana udang itu enak di tenggorokan kita, begitu pula lah kita ingin makanan itu lewat di leher dia. Jangan di leher kita udang galak, di leher dia anak udang, cucu udang, cicit udang. Nauzubillah. Kalau biasanya bulan biasa 3 juta, siapkan 6. Kalau biasanya 5, siapkan 10. Balik dari sini, Pak, kata Ustaz, siapkan 2 kali lipat. Apa 2 kali lipat? Kita kan puasa. Setengah untuk kita, setengah untuk orang-orang yang ada di sekeliling rumah kita ini. Di situ ada anak yatim, di situ ada fakir miskin, di situ ada orang jompo, di situ ada adik-adik mahasiswa. Mereka jauh dari kampung halaman, mereka sedang kuliah. Apalagi ini sudah mendekat ujian akhir semester. Ini amat sangat baik. Begitulah. Makanya nanti kalau mau mengantar makanan buka puasa, ikan bakar, kolak, sambal, antarlah jam 6 sore. Supaya sama lewatnya di leher kita. Lewat di leher kita makanan itu 6.30, 6.30 juga di leher dia. Jangan di leher kita 6.30, di leher dia 11.30. Panggil anak sama pembantu, sini, kau antar ini kemana? Ke anak yatim ke masjid. Diantar sana, diantarlah jam 11 malam. Dimakan sama anak yatim tu, masak mak kata. Makan aja lah anak habis. Jam 11 dia makan, jam 11.30 mencret, jam 1 mati. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Siapa itu? Siapa itu? Orang yang yukadzibu biddin, mendustakan agama Allah. Jadi kau belum dianggap beriman sebelum makananmu sama macam makanan. Ini banyak ini orang-orang kaya. Ini yang cerita ke saya ini langsung pembantunya, tukang masaknya. Ustaz, saya ini kerja tukang masak di rumah Bu Aji. Ibu ini ke Makkah Pak Ustaz, sudah hajah. Suaminya pun sudah. Tapi pas giliran makan, mereka masak ayam, masak udang, masak sotong, masak cumi, masak ikan besar. Saya masaknya aja. Pas giliran makan dikasihnya lah sambal-sambal kemarin. Ini orang tak beriman. Dia bolak-balik ke Makkah itu hanya memperturutkan hawa nafsu saja. Belum lagi tumbuh rasa. Maka iman ini bukan hanya sekedar memperturutkan, menampilkan diri, tapi bagaimana rasa kita kepada saudara-saudara kita. Memang Nabi SAW itu luar biasa. Hidupnya 14 abad yang lalu, tapi cerita cakap dia itu terrelevan sampai sekarang. Apa yang disampaikannya dulu, berapa banyak filosof-filosof dari Yunani, dari Roma yang dicakapkan dulu tak cocok lagi zaman sekarang, tak relevan. Tapi Nabi SAW, apa yang dicakapkan Nabi dulu masih ada zaman sekarang. Ada orang yang mengaku beriman tapi tak sama perlakuan dia dengan saudaranya. La yu'minu ahadukum, kamu tak beriman hatta yuhibba li akhihi, sampai kau sayang kepada saudaramu ma yuhibbu li nafsihi. Kalau itu enak di lehermu, begitu juga enak di leher dia. Sama nikmatnya. Makanya ada zaman, ada masa kita enak dibayarin orang, menerima. Tapi ada masanya kita merasakan nikmat yang memberi.
keajaiban memberi. Ternyata orang yang memberi itu nikmatnya luar biasa daripada menerima. Tapi ini dengan proses latihan. Pepatah Melayu mengatakan Allah bisa karena biasa. Biasakan dari yang kecil-kecil. Bagi dari yang kecil-kecil. Idza tabakhta, kalau kau masak, fa'aktsir ma'aha, banyakkan kuahnya. Kau masak banyakkan kuah. Supaya apa? Berawal dari kuah. Apalah kuah? Air, kasih garam, kasih bawang, tomat, cabai. Kuah berawal dari. Tapi jangan pula gara-gara ini asyik kuah ya. Ibu tu dulu sebelum mengaji sama Ustaz Somad selalu ngasih daging. Sudah ikut pengajian tu kuah. Oleh sebab itu ini berawal dari kecil dulu. Nabi tak mengatakan bagikan hartamu yang paling termahal. Lah, ittaqin nar walau bisyikki tamrah. Kau jaga dirimu dari apa yang api neraka jahanam. Ini neraka, ini engkau. Tak ada jarak antara engkau dengan neraka. Lalu apa pembedanya? Apa pemisahnya? Apa jaraknya? Walau bisyikki tamrah, sebelah korma. Ada korma, dua. Ada korma sebiji, belah. Sebelah untuk kawan, sebelah untuk kita. Sebelah korma itu menjadi dinding kita dari api neraka jahanam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Yang pertama fil ma'kal, dalam hal makanan. Yang kedua wal masyrab, minuman. Apa minuman yang kau paling suka? Saya pergi ke Jawa Barat, di bawah ke atas puncak tempat kebun teh. Rupanya PTPN berapa itu yang kebun teh? Dikasihnya lah teh yang paling berkualitas. Tolong ambilkan teh yang paling mantap. Ini daun teh, pucuk teh, yang pucuknya yang berwarna putih. Itu rupanya teh. Ini Ustaz Somad, inilah teh yang diekspor ke Inggris. Minuman orang Inggris. Yalah, tuang di dalam. Saya buka lah, saya minum. Saya tengok tak ada warnanya. Kenapa tak berwarna? Ini namanya white tea. White putih, teh putih. Saya minumlah. Gimana Pak Ustaz? Anyep aja. Awak biasa 2 sendok. Tapi karena segan madu saya ngambil juga. Mantap ini. Udah itu saya tanya lah teh yang biasa saya minum. Saya biasa minum teh yang kalau dimasukkan air panas dia berserak-serak tuh. Teh apa namanya? Pecah dia masuk, bukan teh celup, masukkan dalam. Saya tanya, Pak, jadi ini yang teh yang paling mahal ya? Iya Pak Ustaz. Kalau teh yang dimasukkan kena air panas serak-serak, oh itu sampah-sampahnya Ustaz. Umpamanya yang awak minum selama ini sampah. Batang-batang kasar itu. Begitulah Bapak PTPN teh itu ingin. Sebagaimana aku minum yang berkualitas Ustaz Somad, maka aku berikan juga yang paling mantap untuk engkau. Cuman tak semua orang bisa merasakan. Tak bisa. Dikasihnya saya tahu yang kau rasakan saudaraku, maka aku ingin sebagaimana tenangnya hatiku, begitu jugalah aku ingin ketenangan ini ada dalam hatimu. Maka diajaklah dia. Jadi mengajak, bukan mengejek. Merangkul, bukan memukul. Bukan orang itu dikatakan penghuni neraka jahanam. Tidak. Aku merasakan apa yang kau rasakan dulu, karena aku pun berada di dunia yang sama macam engkau. Maka muncullah komunitas-komunitas orang-orang yang pernah berada di dalam dunia hitam, hatinya rusak, matanya kotor, telinganya tersumbat, dan kemudian setelah itu dia bertobat, merasakan ketenangan dalam hatinya, dan dia ingin orang lain merasakan yang sama. Tapi ketika dia mengajak orang lain, sama macam membangunkan orang tidur. Orang tidur kalau kita bangunkan, responnya macam-macam. Ada yang marah, ada yang meludah, ada pula yang menyimpan. Begitulah agaknya ketika kita ajak kawan-kawan ini kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ada sekarang setelah pengajian ini, yang penting saya selamat, yang penting saya makan, yang penting saya minum, yang penting saya sudah punya tempat tinggal, yang penting pakaian saya sudah bagus, yang penting saya sudah ke Makkah, yang penting saya sudah hijrah. Adapun kamu bukan urusan saya. Bukan Islam. Bukan itu sifat orang Islam. Orang Islam itu apa kata Allah? Kuntum khaira ummah. Kalian umat terbaik. Kapan kalian menjadi umat terbaik?
ta'muruna bil ma'ruf, mengajak orang berbuat baik, wa tanhauna 'anil munkar, mencegah dari perbuatan mungkar, wa tu'minuna billah, beriman kepada Allah.